Waduh, siapa sangka ondel-ondel yang biasanya cuma joget di acara nikahan, sekarang malah jadi profesor ilmu falak? Bukan cuma pakai toga, tapi juga ngajar mahasiswa sambil bawa teleskop di tengah lapangan. Lucunya, pas lagi jelasin metode hisap rukyat, ada aja kelakuan kocaknya yang bikin semua orang ngakak. Assalamualaikum sobat semua. Semoga kita selalu sehat, bahagia, dan penuh semangat. Jangan lupa tekan tombol like-nya, tulis komentar kalian, dan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan cerita gokil lainnya tentang ondel-ondel. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang sudah memberikan kita kesempatan berkumpul di cerita kali ini. Yuk tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar. Mari kita selalu bertakwa kepada Allah dalam setiap langkah, sekecil apapun. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat ini cocok banget sama cerita ondel-ondel kita yang berjuang meraih ilmu sampai puncak tertinggi. Tulis juga di komentar kalian berasal dari mana. Dan tonton cerita ini sampai selesai karena di deskripsi ada satu pertanyaan. Kalau kalian jawab benar, hadiahnya akan diumumkan di penutup. Cerita ini dimulai di sebuah pagi yang cerah di kampus besar yang terkenal di seluruh Indonesia, karena jurusan astronomi dan ilmu falaknya. Di gerbang utama, tampak sebuah pemandangan yang bikin mahasiswa dan dosen lain melirik dua kali. Seorang ondel-ondel tinggi besar, wajahnya bercorak khas Betawi dengan senyum lebar, melangkah santai sambil membawa setumpuk buku tebal, teleskop kecil, dan sebuah tas kulit tua yang sudah penuh stiker bintang, bulan, dan masjid. Dialah ondel-ondel Bacep, yang bukan sembarang ondel-ondel, ia adalah sosok yang punya daftar gelar akademik yang bisa bikin orang ngos-ngosan kalau nyebutnya tanpa minum dulu. Gelarnya resmi tertulis, Dr. Haji Bacep, MSc, SC, STRMat, AMD PDI, AMASY, APGYOT. Panjang sekali, sampai-sampai kalau ditulis di papan nama kantor, hurufnya harus diperkecil biar muat. Mahasiswa yang baru pertama kali melihat Bacep pasti tertegun. Mereka biasanya membayangkan seorang profesor ilmu falak itu akan berpenampilan sangat formal, rapi, dan terkesan serius. Tapi Bacep punya gaya sendiri. Hari itu, ia mengenakan toga wisuda hitam yang menjuntai sampai mata kaki, namun di baliknya terselip sarung kotak-kotak warna hijau tua. Sepatunya mengilap, tapi begitu orang melihat lebih dekat, ternyata kaos kakinya beda warna. Yang kiri biru tua, yang kanan oranye terang. Kalau ditanya kenapa, Bacep hanya akan tersenyum lebar dan berkata, biar beda, yang penting syohi ilmunya. Kaos kaki nggak masuk kurikulum. Di salah satu tangannya, ia menggenggam teleskop kecil model lipat. Di tangan lainnya, ia menenteng termos besar bergambar bulan sabit yang sepertinya sudah setia menemaninya sejak zaman kuliah D3. Dari tas kulit tuanya yang penuh stiker itu, terlihat ujung pita-pita warna-warni, souvenir dari seminar-seminar astronomi dan falak yang pernah ia hadiri. Ada yang dari Yogyakarta, Aceh, Mekah, bahkan satu yang unik bertuliskan, Workshop Penentuan Arah Kiblat dengan Alat Sederhana Ciputat 2010. Begitu Bacep masuk ke halaman kampus, suasana yang tadinya biasa saja langsung berubah jadi riuh rendah. Mahasiswa saling berbisik sambil menahan tawa. Ada yang langsung memotret diam-diam, ada yang pura-pura batuk untuk menyembunyikan senyuman, dan ada juga yang blak-blakan berseru, Pak Profesor, itu kaos kakinya nggak kembar. Bacep, dengan santai, menoleh sambil mengangkat alis dan menjawab, ilmu falak itu luas. Nah, nggak semua hal harus simetris. Kaos kaki juga bisa falakiyah, tergantung sudut pandang. Jawaban itu membuat mahasiswa terpingkal-pingkal, tapi sekaligus terkesan. Di aula kampus, Bacep punya jadwal mengajar kelas, pengantar ilmu falak modern. Sebenarnya, itu kelas serius yang membahas tentang siklus sinodis bulan, metode hisap rukyat, dan perbedaan kalender hijriah lokal dengan global. Tapi karena dosennya adalah Bacep, suasana kelas jarang kaku. Mahasiswa yang tadinya malas bangun pagi demi kuliah jam 7, kini rela datang lebih awal demi kebagian kursi depan, hanya untuk mendengar guyonan segar dan cerita uniknya. Mereka tahu, setiap kuliah Bacep selalu ada kejutan. Kadang dia bawa miniatur Ka'bah untuk simulasi arah kiblat, kadang dia keluarkan bola dunia dan memutarnya sambil bercerita tentang lintasan matahari.
Bahkan pernah sekali dia bawa ondel-ondel kecil untuk menjelaskan konsep rotasi dan revolusi bumi. Salah satu kebiasaan uniknya adalah membuka kuliah dengan memperkenalkan seluruh gelarnya, bukan untuk sombong, tapi justru untuk memotivasi mahasiswa agar semangat belajar. Nama saya Bacep. Lengkapnya, siap-siap ya. Dr. Haji Bacep, Magister Sains, Sarjana Sains, Sarjana Terapan Matematika, Ahli Madya Pendidikan Islam, Ahli Muda Syariah, dan Ahli Pratama Geodesi. Jangan kaget, gelar saya memang kayak password wifi komplek. Panjang, rumit, tapi kalau sudah ngerti, bermanfaat. Seluruh kelas pun meledak tertawa. Bacep juga sering bercerita tentang perjalanannya mengumpulkan semua gelar itu. Mulai dari belajar mengaji di surau kecil, ikut pesantren yang dindingnya dari anyaman bambu, sampai kuliah di universitas top dunia yang punya laboratorium astronomi canggih. Ia pernah bekerja sambilan menjadi pemandu arah kiblat di kampung-kampung, mengajar anak-anak tentang perbedaan waktu salat antar kota, bahkan membantu kiai setempat menentukan awal Ramadan dengan melihat hilal di atas bukit. Semua itu dia ceritakan dengan bahasa sederhana, kadang diselipkan logat Betawi yang kental. Tapi yang membuat mahasiswa makin kagum adalah semangat Bacep yang tak pernah padam. "Nak," katanya suatu kali, "gelar itu cuma tanda. Yang penting, ilmu kita bisa manfaat buat orang lain. Kalau cuma buat gaya, percuma. Lebih baik kaos kaki nggak kembar, tapi hati tetap lurus ke Ka'bah." Ucapannya sederhana, tapi punya makna dalam. Kisah pagi itu pun berlanjut dengan kejadian lucu lainnya. Saat ia sedang menulis topik kuliah di papan tulis, metode hisab ruqyat modern, kapur yang ia pakai patah 2 kali berturut-turut. Mahasiswa spontan bersorak, "Falak, Pak, bukan patah kapur." Bacep menoleh, tersenyum, lalu berkata, "Ilmu falak itu memang keras, Nak. Sama kayak kapur ini, kalau nggak hati-hati, bisa patah di tengah jalan." Semua kembali tertawa, dan suasana kelas yang hangat itu menjadi awal dari perjalanan Bacep hari itu, menuju gelar Profesor Ilmu Falak yang selama ini ia impikan. Pagi itu, setelah menyapa mahasiswa dan membuka kelasnya dengan guyonan khas, ondel-ondel Bacep mulai melangkah ke bagian yang sering bikin mahasiswa bingung sekaligus terpingkal, menjelaskan tentang NIT dan jenjang jabatan dosen. Dengan penuh semangat, ia mengeluarkan sebuah papan tulis portabel berwarna hijau tua yang di bagian atasnya sudah tertempel papan nama bertuliskan besar-besar, NIT 123456778. Angkanya sengaja dibuat seperti nomor polisi, lengkap dengan garis putih di pinggirnya. "Ini, Nak, adalah nomor induk dosen nasional. Kalau ini hilang, alamat saya dianggap dosen ilegal. Jadi jangan sampai hilang," katanya sambil pura-pura memeluk papan itu seperti memeluk bayi. Mahasiswa yang duduk di barisan depan sudah mulai nyengir. "Pak, kenapa kayak nomor motor?" tanya salah satu mahasiswa. Dengan wajah tenang, Bacep menjawab, "Biar gampang dihafalin. Lagian kalau mau cari saya, nggak usah pakai Google Scholar, cukup lihat di spion motor depan fakultas." Sontak seluruh kelas tertawa. Setelah suasana mencair, Bacep mulai menggambar di papan bagan yang sudah ia persiapkan. Bagan itu tidak seperti slide presentasi biasa. Alih-alih berbentuk tabel kaku, ia membuat gambar seperti peta harta karun. Di ujung peta ada ikon profesor berbentuk mahkota bintang. Di depannya ada 3 pos besar, asisten ahli, lektor, dan lektor kepala. Jalurnya dibuat berliku-liku dengan gambar jerat tali, lubang jebakan, dan rintangan berbentuk buku setebal bantal. "Nah, ini perjalanan seorang dosen. Nak, nggak bisa langsung loncat ke profesor. Harus lewat asisten ahli dulu. Ini pos pertama, biasanya butuh beberapa tahun. Kalau kalian pikir gampang, ingat, saya butuh 5 kali ujian publikasi sebelum lulus ke lektor. Itu pun sempat ditolak karena tulisan saya salah ketik kata, bulan, jadi, bule," ucapnya sambil mengangkat alis. Semua mahasiswa langsung pecah tawanya. "Terus, Pak, kalau sudah lektor, langsung profesor?" tanya yang lain. Bacep menggeleng dramatis. "Belum, Nak, harus jadi lektor kepala dulu. Itu level yang bikin banyak dosen pensiun sebelum sampai." "Kenapa?" "Karena harus ngumpulin angka kredit kumulatif, yang kalau dikumpulin satu-satu kayak main kelereng, bisa bikin pegel jari." Ia lalu menggambar kantong kelereng raksasa di papan,
Isinya diberi label KUM 850 poin. Mahasiswa yang sudah tahu istilah KUM pun mengangguk-angguk. Tapi bagi yang baru dengar, mereka tampak heran. KUM itu kayak apa, Pak? Bacep langsung menjelaskan sambil menirukan suara presenter acara kuis. KUM adalah hasil dari semua kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penunjang akademik. Setiap kegiatan ada poinnya. Misalnya, ngajarin mahasiswa 1 semester dapat sekian poin, nulis artikel di jurnal internasional dapat sekian poin, dan ikut lomba masak nasi goreng, nggak dapat poin, tapi dapat kenyang. Tawa mahasiswa pecah lagi. Bahkan salah satu mahasiswa yang duduk di belakang sampai terbatuk karena menahan ketawa sambil minum air mineral. Kemudian, untuk memudahkan penjelasan, Bacep mengeluarkan properti unik yang selalu ia bawa. Sebuah papan panah besar bertuliskan, menuju profesor, yang di belakangnya ditempelkan kipas angin mini. Ia menyalakan kipas itu, dan panahnya berputar-putar tak tentu arah. Nah, kalau kalian gak punya tujuan jelas, perjalanan akademik kalian kayak gini, muter-muter gak jelas, capek sendiri. Jadi harus fokus. Nak, saat semua sedang memperhatikan papan itu, tiba-tiba kipas angin yang ia bawa terlepas dari dudukannya dan meluncur ke arah pintu kelas. Untung saja kena pintu, bukan kepala mahasiswa. Itulah kenapa, kalau mau jadi profesor, selain fokus juga harus siap dengan kejutan, katanya sambil memungut kipas itu dan memasangnya lagi. Bacep lalu bercerita tentang pengalamannya waktu pertama kali jadi asisten ahli. Waktu itu, Nak, saya belum terbiasa dengan administrasi kampus. Dikiranya semua syarat itu cuma formalitas. Ternyata lebih ribet dari bikin paspor. Ada tanda tangan dekan, tanda tangan rektor, tanda tangan kepala perpustakaan, bahkan tanda tangan satpam kampus yang gak tahu kenapa diminta juga. Katanya biar aman, ujarnya sambil mengangkat bahu. Mahasiswa kembali tertawa, tapi beberapa yang memang bercita-cita jadi dosen mulai mencatat serius. Setelah puas menjelaskan jenjang jabatan, Bacep berpindah ke materi, hambatan seorang dosen menuju profesor. Di papan tulis, ia menggambar 3 rintangan utama: birokrasi, waktu, dan motivasi. Birokrasi digambarkan seperti tembok tebal dengan tulisan, lengkapi formulir 12 rangkap. Waktu digambarkan seperti jam pasir besar dengan pasirnya mengalir sangat lambat. Dan motivasi digambarkan seperti seekor kucing tidur di bawah sinar matahari. Tenang, nyaman, tapi nggak kemana-mana. Kalau kalian nggak punya motivasi yang kuat, kalian bakal kayak kucing ini. Enak di awal, tapi nggak nyampe tujuan. Jelasnya, untuk menutup sesi itu, Bacep mengambil pointer laser dari tasnya. Ia ingin menunjuk kata profesor di puncak bagan, tapi entah kenapa sinar lasernya malah diarahkan ke kipas angin besar di langit-langit kelas. Nah, ini contoh rotasi bumi, katanya spontan. Mahasiswa langsung meledak tertawa. Pak, itu kipas angin, seru salah satu mahasiswa. Iya, tapi kan kipas juga berputar. Sama aja, prinsipnya mirip. Bedanya, kipas nggak punya gaya gravitasi. Kalau punya, kalian semua sudah nempel di langit-langit, jawab Bacep santai. Suasana kelas pun berubah jadi kombinasi antara kuliah serius dan stand-up komedi. Mahasiswa tidak hanya mendapatkan ilmu tentang jenjang jabatan dosen, tapi juga pelajaran hidup tentang pentingnya konsistensi, humor, dan fokus dalam meraih tujuan. Dan seperti biasa, kuliah Bacep hari itu diakhiri dengan tepuk tangan meriah, bukan hanya karena ilmunya, tapi juga karena caranya membuat semua orang merasa belajar itu menyenangkan. Bahkan untuk topik yang terdengar kaku seperti jenjang akademik dosen. Siang itu, setelah kelas tentang jenjang jabatan dosen selesai, ondel-ondel Bacep tidak langsung pulang. Ia menuju ruang kerjanya yang berada di lantai 3 gedung fakultas. Sebuah ruangan yang kalau dari luar terlihat biasa saja, tapi begitu pintunya dibuka, isinya seperti campuran antara perpustakaan astronomi, warung kopi, dan studio seni Betawi. Di rak-rak tinggi tersusun ratusan buku tebal tentang ilmu falak, astronomi modern, matematika terapan, syariah, hingga geodesi. Di sudut ruangan ada meja kayu besar yang penuh dengan kertas print jurnal ilmiah, beberapa sudah penuh coretan merah tanda revisi. Di atas meja itu ada laptop yang sedang terbuka, menampilkan laman Scopus dengan daftar artikel yang baru saja ia kirim. Judulnya panjang dan terdengar sangat akademis.
Integrasi metode hisab ruqyat lokal dan global dalam penentuan awal bulan Hijriah, studi kasus Indonesia dan negara Timur Tengah. Tumpukan draft jurnal lain berada di sebelahnya, diikat karet besar. Beberapa kertas bahkan tampak sudah menguning di tepiannya, tanda bahwa ia sudah mengerjakan penelitian itu sejak lama. Bacep punya kebiasaan unik setiap kali menulis artikel ilmiah. Ia selalu memulai dengan secangkir kopi hitam pekat tanpa gula, diseduh di dalam cangkir bergambar wajah ondel-ondel yang tersenyum lebar. Cangkir itu adalah hadiah dari salah satu mahasiswa bimbingannya, dan entah kenapa ia percaya kopi di cangkir itu membuatnya lebih fokus. Kalau minum kopi pakai cangkir biasa, idenya cuma datang setengah. Kalau pakai ini, idenya bisa 1 galon, ujarnya suatu kali sambil terkekeh. Namun, kebiasaan lucu itu pernah membuat salah satu reviewer jurnal internasional kebingungan. Ketika ia mengirim artikel lengkap beserta foto profil untuk laman penulis, Bacep tanpa sadar mengunggah foto dirinya sedang memegang cangkir ondel-ondel itu. Reviewer dari luar negeri menulis komentar di email, "What is this doll? Is it a cultural symbol?" Bacep pun menjawab dengan santai, "Yes, it's my supervisor." Jawaban itu membuat beberapa kolega dosen lain geleng-geleng kepala, tapi juga tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya. Bekerja di dunia penelitian internasional tidak selalu mudah bagi Bacep. Ia harus menyesuaikan format penulisan, bahasa, hingga metodologi penelitian yang diakui secara global. Dalam penelitian tentang ilmu falak, ia sering menggunakan kombinasi antara perhitungan astronomi modern dan data ruqyah tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, ia mengumpulkan laporan pengamatan hilal dari Aceh, Banjarmasin, Kupang, hingga Papua, lalu membandingkannya dengan data dari negara-negara Timur Tengah. Hasilnya ia analisis untuk melihat kemungkinan membuat kalender hijriah global yang seragam. Tapi proses itu tidak selalu berjalan mulus. Pernah suatu kali, saat ia sedang mengetik bab pembahasan yang rumit, listrik di kampus padam. Sementara laptopnya mulai sekarat karena baterai lemah, ia malah mencari lilin dan melanjutkan menulis dengan cahaya temaram. "Ini namanya metode hisab romantis," ujarnya ketika rekan dosen lewat dan melihatnya. Meskipun situasinya sulit, ia justru menjadikannya momen humor yang membuat suasana kerja jadi lebih ringan. Kebiasaan lain yang membuat mahasiswa kagum adalah bagaimana Bacep bisa menggabungkan budaya Betawi dengan penelitian ilmiah. Misalnya, ia pernah membuat poster seminar internasional yang latar belakangnya bergambar bintang-bintang dan bulan sabit, tapi di bagian bawahnya ada siluet ondel-ondel dan Tugu Monas. Saat ditanya kenapa, ia menjawab, "Biar dunia tahu, ilmuwan falak dari Indonesia itu punya identitas. Kita bukan cuma ikut metode luar, tapi juga membawa budaya sendiri." Selain menulis artikel untuk jurnal bereputasi, Bacep juga sering diundang menjadi pembicara di konferensi internasional. Di sana, ia membawakan materi tentang integrasi astronomi dengan fikih ibadah. Topiknya serius, menentukan waktu salat, arah kiblat, dan awal Ramadan, tapi ia selalu menyelipkan cerita lucu. Misalnya, ia pernah berkata di depan audiens, "Menentukan arah kiblat itu gampang. Yang susah itu menentukan arah hati seseorang." Sontak ruangan yang tadinya tegang langsung pecah oleh tawa. Meski begitu, Bacep sangat disiplin soal keakuratan data. Ia tahu bahwa untuk bisa diterima di jurnal seperti Scopus, semua metode perhitungannya harus jelas, sumber data harus terpercaya, dan pembahasannya harus orisinal. Ia bahkan punya kebiasaan mengecek ulang perhitungannya hingga 3 kali. Kalau salah hitung arah kiblat 1 derajat saja, jamaah bisa salat menghadap kantin, ujarnya sambil tertawa. Proses mengirim artikel ke jurnal internasional juga penuh perjuangan. Kadang ia harus menunggu berbulan-bulan hanya untuk mendapat balasan bahwa artikelnya perlu revisi besar-besaran. Saat menerima email seperti itu, ia biasanya menghela napas panjang, lalu membuat secangkir kopi ondel-ondel, dan mulai mengerjakan revisi sambil mendengarkan musik gambang kromong. Katanya, musik itu membuatnya rileks dan ide-ide perbaikannya mengalir. Yang membuat ceritanya tambah lucu adalah kebiasaannya bekerja sambil bercakap sendiri. Ketika sedang memperbaiki kalimat atau formula, ia suka berkata keras-keras, "Nah, kalau pakai rumus ini, bulan kelihatan di sini. Oh, iya, astaga, kok malah hilang?"
Mahasiswa yang kebetulan lewat di depan ruangannya sering mengira beliau sedang menelepon. Padahal, itu hanyalah percakapan antara Bacep dan pikirannya sendiri. Pernah suatu kali, ia sedang serius mengetik di tengah malam di kampus, sendirian. Saat itu ia sedang menulis bagian tentang elongasi bulan, jarak sudut antara bulan dan matahari. Tiba-tiba kursinya berderit keras. Karena suasana sepi, suara itu terdengar seperti langkah kaki. Ia sempat merinding, lalu berkata, "Kalau ada yang mau bantu revisi, sini sekalian masuk ke daftar penulis." Begitu sadar bahwa itu cuma kursinya, ia tertawa sendiri dan melanjutkan kerja. Walaupun banyak kejadian lucu dan unik, dedikasi Bacep terhadap penelitian tidak diragukan lagi. Semua jurnal yang ia terbitkan selalu berhubungan langsung dengan topik ilmu falak. Baik itu tentang metode hisab ruqyat, penentuan awal bulan Hijriah, maupun integrasi data astronomi modern dengan hukum fikih. Ia percaya bahwa seorang ilmuwan harus memproduksi pengetahuan yang bermanfaat, bukan sekadar memenuhi syarat administratif. Ketika mahasiswa bertanya, "Pak, kenapa repot-repot kirim ke jurnal internasional? Kan bisa saja cuma di jurnal lokal." Bacep menjawab dengan tenang, "Kalau kita cuma bicara di kampung sendiri, dunia nggak akan tahu kita ada. Tapi kalau bicara di panggung dunia, kampung kita akan dikenal semua orang." Kalimat itu langsung membuat mahasiswa yang mendengarnya terdiam, lalu mencatatnya sebagai motivasi. Di tengah segala kesibukannya menulis, mengirim, dan merevisi artikel, Bacep tetap menjaga ciri khasnya, humor yang mengalir alami. Bahkan di momen paling serius pun, ia bisa membuat orang tersenyum. Dan di balik semua canda itu, ia sedang membangun batu demi batu pondasi menuju gelar tertinggi yang ia dambakan, Profesor Ilmu Falak. Setelah perjuangan panjang yang penuh lika-liku, mulai dari riset bertahun-tahun, bimbingan mahasiswa, publikasi jurnal internasional, sampai pengabdian masyarakat di pelosok desa, akhirnya tibalah saat yang ditunggu-tunggu oleh Bacep, hari sidang pengangkatan guru besar. Semua perjalanan akademiknya selama ini seakan bermuara di ruang sidang megah itu. Pagi itu, Bacep bangun lebih awal dari biasanya, bahkan ayam tetangga saja belum sempat berkokok. Dia langsung mandi air dingin biar segar. Pakai setelan jas terbaiknya yang selama ini disimpan rapih untuk acara-acara super penting. Dasi biru gelapnya dipilih bukan tanpa alasan. Menurutnya, warna itu melambangkan kedalaman ilmu dan ketenangan hati. Sepatu pantofel hitamnya dipoles sampai kinclong, sampai-sampai bisa dipakai ngaca buat ngecek kerapihan rambut. Ruang sidang sudah penuh ketika Bacep datang. Para profesor senior duduk rapi di kursi dewan sidang. Wajah mereka serius tapi tetap ramah. Beberapa dosen muda yang selama ini jadi junior dan muridnya ikut hadir di belakang, siap memberi dukungan moral. Banner besar bertuliskan, "Sidang terbuka Senat Akademik, Pengangkatan Guru Besar," terpampang di belakang panggung, membuat suasana semakin hikmat. Di atas meja, sudah siap laptop Bacep yang akan digunakan untuk presentasi, lengkap dengan pointer laser yang ia beli khusus demi momen ini. Sidang dimulai dengan pembukaan oleh Ketua Senat, lalu giliran Bacep maju. Dengan langkah mantap dan senyum percaya diri, ia berdiri di depan podium. Slide pertama muncul di layar besar. Judulnya panjang, khas judul ilmiah yang penuh istilah teknis dan bahasa Latin. Presentasi berjalan mulus sejak awal. Bacep menjelaskan hasil penelitiannya tentang integrasi ilmu falak tradisional dengan teknologi satelit modern. Diagram, foto observasi hilal, peta arah kiblat, dan tabel data hasil pengukuran muncul bergantian di layar. Dewan sidang terlihat fokus, beberapa mengangguk-angguk tanda setuju. Namun, di tengah penjelasan yang serius, kejadian tak terduga terjadi. Mikrofon yang digunakan Bacep tiba-tiba mengeluarkan bunyi nyaring seperti toa masjid saat pengurus DKM mengumumkan sandal hilang seusai salat Jumat. Krik, cek sandal jepit warna biru merek Swallow, yang merasa silakan ambil di depan. Begitu bunyinya di telinga para hadirin, seolah toa itu punya nyawa sendiri dan iseng menyelip di sidang. Semua orang kaget, beberapa menutup telinga sambil tertawa kecil. Alih-alih panik atau grogi, Bacep justru menunjukkan kemampuan improvisasinya yang luar biasa. Ia langsung tersenyum, lalu tanpa jeda berkata, "Bapak Ibu sekalian, bicara tentang arah kiblat, izinkan saya tunjukkan metode paling sederhana. Misalnya, sandal jepit saya ini," katanya sambil melepas salah satu sandal jepitnya. Kebetulan, dan ini seperti takdir komedi,
Posisi sandal itu memang sedang mengarah persis ke barat laut, arah Ka'bah dari lokasi sidang. Ia mengangkat sandal itu setinggi dada sambil berkata, "Nah, kalau posisinya begini, berarti kita siap salah tepat menghadap Baitullah." Ruangan pecah oleh tawa, bahkan profesor paling kaku pun tak kuasa menahan senyum. Dewan sidang yang tadinya serius berubah rileks, beberapa bahkan bertepuk tangan kecil. Humor yang spontan tapi relevan itu justru membuat presentasi Bacep terasa segar dan membumi. Apalagi ia mampu langsung mengaitkannya dengan materi ilmiah, menjelaskan bahwa dalam keadaan darurat atau tanpa alat, benda sederhana seperti sandal pun bisa digunakan untuk mengestimasi arah kiblat, asalkan posisinya disesuaikan berdasarkan kompas atau perhitungan matahari. Setelah momen lucu itu, suasana sidang menjadi lebih hangat. Bacep melanjutkan presentasinya dengan lancar. Ia memaparkan metode pengukuran arah kiblat menggunakan teodolite, GPS, dan citra satelit, serta membandingkannya dengan metode tradisional seperti istiwa, asham. Ia bahkan menyelipkan cerita pengalamannya mengukur arah kiblat di desa-desa terpencil, di mana warga setempat kadang heran kenapa ia bawa peralatan yang mirip tripod kamera tapi ternyata untuk menghitung posisi Ka'bah. Di bagian akhir presentasi, Bacep menyampaikan refleksi pribadinya. Ia menekankan bahwa menjadi guru besar bukan hanya soal gelar atau jabatan, tapi tentang tanggung jawab untuk terus mengajar, membimbing, dan mengabdi kepada masyarakat. Ia mengutip pepatah Arab, "Al-ilmu bila, amalin kasyajari bila samarin, ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah." Kata-kata itu diucapkannya dengan tenang namun penuh makna, membuat hadirin kembali hening mendengarkan. Setelah ia selesai, tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Dewan sidang saling berpandangan dan mengangguk, bukan hanya karena kualitas ilmiahnya, tapi juga karena Bacep telah menunjukkan karakter guru besar sejati. Menguasai materi, mampu beradaptasi dalam situasi tak terduga, dan tetap membumi di tengah keilmuan yang tinggi. Kejadian, toa sandal hilang, itu bahkan menjadi bahan candaan ringan di sesi ramah tamah setelah sidang, dan beberapa profesor bilang itu momen paling segar dalam sejarah pengangkatan guru besar di kampus mereka. Akhirnya, tibalah hari yang paling dinanti-nanti, hari yang selama ini Bacep sebut sebagai gerhana matahari total dalam hidupnya. Sebuah momen langka yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Sejak subuh, suasana di rumahnya sudah berbeda. Angin pagi terasa lebih segar, cahaya matahari menembus jendela dengan lembut, dan aroma kopi tubruk buatan ibunya menguar memenuhi ruangan. Istri dan anak-anaknya tampak sibuk mempersiapkan segala perlengkapan, mulai dari jas hitam yang sudah disetrika rapi, peci hitam mengkilap, sampai pin kecil berbentuk astrolabe yang akan disematkan di dada jasnya. Sementara itu, di luar rumah, tetangga-tetangga sudah menunggu untuk sekadar melambaikan tangan dan memberi ucapan selamat sebelum ia berangkat. "Selamat ya, Profesor," teriak salah satu tetangga sambil membawa panci sayur lodeh sebagai tanda syukur. Perjalanan menuju gedung auditorium universitas terasa seperti prosesi pawai kemenangan. Mobil yang ia tumpangi melaju perlahan, sementara di sepanjang jalan ada beberapa mahasiswa yang sengaja menunggu di trotoar, sambil melambaikan bendera kecil bertuliskan Falak for Life. Bahkan ada yang membawa miniatur Ka'bah dari kardus bekas. Mungkin sebagai simbol rasa bangga karena dosen mereka akhirnya diangkat menjadi guru besar di bidang ilmu falak. Bacep sendiri duduk di kursi belakang mobil, mencoba menenangkan diri. Di tangannya, ia menggenggam map kulit hitam berisi sambutan singkat yang akan ia bacakan nanti. Meski ia sudah terbiasa berbicara di depan umum, hari ini terasa berbeda. Ini bukan sekadar seminar atau kuliah umum, ini adalah puncak perjalanan panjangnya. Sesampainya di gedung, suasana langsung terasa megah. Sebuah karpet merah membentang dari pintu masuk sampai ke panggung utama. Di sisi kiri dan kanan, papan bunga ucapan selamat berjejer rapi, bertuliskan pesan-pesan unik seperti selamat Profesor Bacep. Semoga kiblat hidup selalu lurus atau dari menghitung hilal menjadi bintang di ilmu falak. Para tamu undangan, mulai dari pejabat kampus, tokoh masyarakat, ulama, hingga rekan-rekan seprofesi, sudah memenuhi kursi yang disusun berbaris. Di barisan depan, duduk para tamu kehormatan dengan setelan jas formal. Di belakang mereka, para mahasiswa duduk dengan wajah sumringah, beberapa di antaranya sibuk memotret suasana dengan ponsel mereka. Pukul 9 tepat, acara dimulai. Musik gamelan modern yang dipadukan dengan denting piano mengalun lembut, mengiringi pembawa acara yang dengan suara lantang mengumumkan nama-nama tokoh yang akan dilantik hari ini. Dan tibalah saatnya nama itu disebut.
Kami memanggil Profesor Dr. Haji Bacep, MSc, untuk menerima surat keputusan pengangkatan sebagai guru besar dalam bidang ilmu falak. Tepuk tangan bergemuruh. Bacep bangkit dari kursinya, melangkah mantap menuju panggung. Setiap langkahnya terasa lambat, tapi penuh makna. Ia tersenyum, menunduk sedikit memberi salam kepada para hadirin, lalu menerima map resmi bersegel emas dari rektor dengan kedua tangannya. Di belakangnya, sebuah layar LED raksasa menampilkan tulisan besar, "Selamat Profesor Dr. Haji Bacep, MS", diiringi foto dirinya sedang mengamati hilal di tepi pantai saat senja. Latar belakang gambar dibuat sedemikian rupa sehingga tampak seperti Bacep sedang berdiri di antara langit dan laut. Simbolisasi dari perannya yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan tanda-tanda alam ciptaan Tuhan. Sorot lampu panggung menyoroti wajahnya yang penuh rasa syukur. Rektor lalu mempersilakan Bacep untuk memberikan sambutan. Dengan suara mantap, ia membuka pidato dengan salam hormat dan ucapan terima kasih kepada semua pihak, orang tua, keluarga, guru, rekan sejawat, dan para mahasiswanya yang selalu memberi semangat. Namun, momen yang awalnya terasa sangat hikmat ini tiba-tiba berubah menjadi salah satu kenangan paling lucu sekaligus hangat dalam hidupnya. Begitu ia mengucapkan kalimat terakhir pidatonya, ia memutuskan untuk melakukan sujud syukur di atas panggung sebagai tanda terima kasih kepada Allah atas segala nikmat dan perjalanan panjang ini. Gerakannya penuh kesungguhan, ia menunduk hingga kening menyentuh karpet merah di atas panggung. Tapi entah karena posisinya agak miring atau pecinya terlalu licin, peci hitamnya terlepas dari kepala dan mulai menggelinding pelan, lalu semakin cepat, sampai akhirnya jatuh ke bawah panggung dan gelinding terus hingga berhenti tepat di depan kursi tamu kehormatan. Kursi itu kebetulan ditempati oleh seorang pejabat tinggi kementerian yang terkenal berwibawa. Semua mata langsung tertuju pada peci yang mendarat di dekat kakinya. Sejenak suasana hening, sebelum akhirnya pejabat itu tersenyum lebar, membungkuk sedikit, dan mengambil peci tersebut. Dengan penuh kehormatan, ia berdiri dan berjalan menuju panggung, lalu menyerahkan peci itu kembali kepada Bacep sambil berkata lantang, "Profesor, ini arah kiblatnya sudah benar, tinggal dipakai lagi." Sontak seluruh ruangan meledak dalam tawa sementara, beberapa mahasiswa malah bersorak, seperti sedang menonton pertandingan sepak bola. Bacep, yang awalnya sempat merasa malu, akhirnya ikut tertawa. Ia menerima peci itu dengan kedua tangan, lalu mengenakannya kembali sambil mengangguk hormat kepada sang pejabat. "Terima kasih, Pak. Berarti bukan hanya ilmu falak yang lurus, tapi jalannya peci saya juga," ujarnya sambil tersenyum lebar. Candaan itu disambut tepuk tangan riuh dari hadirin. Bahkan rektor yang duduk di kursi utama, terlihat menahan tawa sambil memegang perutnya. Setelah momen lucu itu, suasana kembali menjadi hikmat. Lagu himne guru mengalun, diiringi semua tamu berdiri memberi penghormatan. Di layar LED, foto-foto perjalanan Bacep selama puluhan tahun diputar. Mulai dari masa mudanya yang masih mengenakan baju batik sederhana sambil membawa teropong bekas, momen mengajar di kelas kecil di pesantren, hingga foto-foto pengamatan hilal di berbagai pelosok negeri. Beberapa foto bahkan menunjukkan dirinya di tengah hujan, berusaha melindungi alat ukur dari air, atau duduk di atas bukit sendirian menatap ufuk barat. Semua gambar itu menjadi saksi bisu bahwa gelar guru besar ini bukanlah hadiah instan, melainkan hasil dari dedikasi, kerja keras, dan pengabdian yang tulus. Di akhir acara, para tamu berebut untuk berfoto bersama sang profesor baru. Mahasiswa-mahasiswa berdiri berbaris sambil memegang poster bertuliskan, "Kami bangga padamu, Profesor." Beberapa rekan dosen bahkan bercanda, "Hati-hati Profesor, jangan sampai pecinya gelinding lagi pas foto." Bacep hanya tertawa sambil memegang pecinya erat-erat kali ini. Meski tawa dan canda memenuhi ruangan, suasana tetap penuh rasa hormat. Semua orang tahu, di balik momen lucu tadi, ada sebuah pencapaian besar yang layak dirayakan. Bagi Bacep, hari itu bukan hanya tentang gelar dan panggung megah. Lebih dari itu, ia merasa telah menyelesaikan satu babak penting dalam hidupnya, dan membuka lembaran baru yang akan diisi dengan pengabdian yang lebih besar lagi. Saat melangkah turun dari panggung, ia menatap pecinya sebentar sambil tersenyum. "Kalau peci saja bisa ngadep ke kiblat, apalagi hati kita," gumamnya pelan. Dan itulah yang akan selalu ia pegang, bahwa semua ilmu, semua pencapaian, harus mengarah kepadanya.